Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita kepada kalian tentang kisah kesuksesan Nabi Allah Yusuf alaihissalam dan apa hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Nabi Yusuf ini. Yang mana cerita Nabi Yusuf ini merupakan cerita yang sangat indah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan cerita Nabi Yusuf ini merupakan cerita yang paling lengkap yang ada dalam Al-Quran. Sehingga Allah menceritakannya dari awal sampai akhir dalam satu surat penuh. Dalam banyak cerita Allah menceritakan Nabi Allah Adam alaihissalam atau Nabi Allah Musa alaihissalam tidak selengkap yang ada pada cerita Nabi Yusuf, dan juga nabi-nabi yang lain itu diceritakan berbeda-beda dalam setiap suratnya. Tapi untuk Nabi Allah Yusuf ini dikhususkan dalam satu surat yang disebut dengan surat Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami, kata Allah, akan menceritakan kepadamu cerita yang sangat indah, cerita yang sangat menarik yang aku wahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini, meskipun kamu sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai dengan cerita ini. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan pertama kali adalah dengan ungkapan Nabi Yusuf kepada Nabi Allah Ya'qub ayahnya, yang mengatakan, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahku, aku telah melihat 11 bintang, rembulan dan matahari, semuanya bersujud kepadaku. Kata ayahnya, "La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Jangan kamu ceritakan ceritamu ini, mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka akan berbuat jahat, berbuat makar kepadamu, berbuat tipu daya kepadamu. Nabi Allah Yusuf tidak menceritakan hal ini kepada saudara-saudaranya, namun saudara-saudaranya merasa bahwa Nabi Ya'qub sangat mencintai Nabi Allah Yusuf. Akhirnya timbullah rasa iri dengki, timbullah rasa hasud, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya membunuh Yusuf. Dan pada akhirnya mereka bersepakat untuk menjatuhkan Yusuf, menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur yang jauh dari kota. Akhirnya mereka membawa Nabi Allah Yusuf dan minta izin kepada ayahnya dengan alasan untuk mengajak Yusuf bermain di hutan. Pada awalnya Nabi Allah Ya'qub keberatan dengan usulan mereka. Tapi akhirnya Nabi Allah Ya'qub memberikan dan membiarkan mereka membawa Nabi Allah Yusuf. Dan pada akhirnya mereka bersepakat untuk menjatuhkan Nabi Allah Yusuf ke dalam sumur. Dan mereka pulang dengan tanpa Nabi Yusuf. Seraya berkata, "Wahai ayahku, kami bermain dengan Yusuf, tapi akhirnya Nabi Yusuf dimakan serigala." Dengan mereka membawa bukti-bukti bahwa gamisnya berlumuran dengan darah. Nabi Allah Ya'qub merasa sedih dengan kehilangan Nabi Allah Yusuf. Dan kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang musafir, diambil oleh seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan dan beristirahat di dekat sumur tersebut. Dan ketika mereka hendak mengambil air dari sumur tersebut, maka yang diambil adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Pada akhirnya mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah dan kemudian dibeli oleh seorang menteri di Mesir. Nabi Allah Yusuf dijadikan budak di Mesir dari kecil hingga menjadi dewasa. Sampai pada akhirnya Nabi Allah Yusuf digoda oleh istri dari menteri tersebut. Dirayu, digoda, bahkan diajak untuk berbuat zina. Namun Nabi Allah Yusuf menolak ajakan istri tersebut. Dan pada akhirnya Nabi Allah Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Selang beberapa tahun Nabi Allah Yusuf di penjara, akhirnya Nabi Allah Yusuf dikeluarkan dari penjara. Dan setelah dikeluarkan dari penjara, Nabi Allah Yusuf dijadikan seorang menteri perekonomian, menteri yang mengurus tentang kekayaan alam Mesir. Kemudian saudara-saudara Yusuf yang tadinya berbuat jahat kepada Yusuf datang ke Mesir untuk meminta pertolongan
Nabi Allah Yusuf. Dan pada akhirnya semua saudara, semua keluarga Yusuf, ayahnya, ibunya, dan 11 saudaranya menghadap Yusuf dan bersujud bersimpuh di hadapan Yusuf sebagai penghormatan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Diawali dengan mimpi dan diakhiri dengan takbir mimpi, yaitu ayahnya, ibunya, dan 11 saudaranya bersujud di hadapan Nabi Allah Yusuf sebagaimana dalam mimpinya 11 bintang, rembulan, dan matahari semuanya bersujud kepadanya. Apa hikmah di balik cerita Nabi Allah Yusuf ini? Yang pertama adalah kita harus punya mimpi. Kita harus memiliki mimpi yang besar. Kita harus berani bermimpi, memiliki cita-cita yang besar. Meskipun kelihatannya mustahil, tapi bagi Allah itu adalah bukan hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus memiliki mimpi yang besar. Kita harus memiliki angan-angan, cita-cita yang ingin kita raih, yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah bahwa untuk mendapatkan sebuah kesuksesan yang besar, pasti banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ujian, tidak gampang, tidak ada yang instan. Tetapi jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, bersabar dan berdoa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan bisa melewati rintangan-rintangan tersebut, musibah-musibah tersebut, dan kita akan menjadi sukses. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dan meminta ampun kepada Yusuf. Kata Yusuf, innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya bahwa orang yang bertakwa dan orang yang bersabar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat ini minimal ada 3 hal yang menjadi kunci kesuksesan Nabi Allah Yusuf. Yang pertama adalah innahu mayyattaqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah sebagai harapan kita, menjadikan Allah sebagai yang ditakuti, yang diharapkan, yang diminta pertolongan, yang senantiasa diingat dan dijadikan sebagai tumpuan harapannya. Menjadikan Allah sebagai segala-galanya dalam kehidupan, melibatkan Allah dalam segala kehidupannya. Ini kunci yang pertama. Yang kedua adalah yasbir, bersabar terhadap berbagai macam tantangan dan godaan. Sabar adalah menahan emosi dari melakukan hal-hal yang negatif. Sabar adalah menahan emosi dari berkeluh kesah, dari mengeluh terhadap semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Sabar berarti menerima apa yang terjadi itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Sabar berarti memiliki harapan dan optimis bahwa di balik kesusahan-kesusahan, di balik masalah, di balik musibah ini pasti ada kemudahan-kemudahan, pasti ada kemenangan-kemenangan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Wa ma'al laili fajra, dan bersama malam yang gelap gulita pasti ada fajar yang menyingsing. Yang ketiga adalah berbuat kebaikan kepada orang lain. Berbuat baik, berbagi tenaga, berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi waktu. Ini merupakan hal yang sangat baik untuk kita lakukan dan merupakan kunci kesuksesan kita. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu tidak akan sia-sia. Apa yang kita infakkan kepada orang lain itu tidak akan sia-sia. Justru itu akan menambah. Harta yang kita infakkan pasti akan bertambah. Ilmu yang kita berikan pasti akan bertambah. Tenaga yang kita berikan pasti akan bertambah. Dan begitu seterusnya. Karena pada hakikatnya apa yang kita berikan itu tidak hilang, tidak sia-sia. Namun dia berubah menjadi sebuah energi-energi yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah, resep berikutnya adalah ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku sebagai penjaga harta kekayaan bumi. Sungguhnya aku
dapat menjaga, yang paling menjaga, dan yang mengerti. Ada dua hal yang sangat penting dalam ayat ini, yaitu syarat orang diangkat menjadi seorang raja, seorang menteri, atau mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi adalah yang pertama bisa menjaga, dapat dipercaya, jujur, amanah. Yang kedua adalah yang memiliki pengetahuan, memiliki keahlian. Ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, keahlian yang mahir, itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kita harus memiliki 5 hal ini minimal dalam meraih kesuksesan menurut Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah bertakwa, yang kedua adalah bersabar, yang ketiga adalah berbuat kebaikan, yang keempat adalah dapat dipercaya, dan yang kelima adalah memiliki wawasan yang luas. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.